Halo, pernah nggak sih kamu merasa agak-agak bingung gitu setiap kali dengar orang ngomongin saham? Tenang, kamu nggak sendirian kok. Nah, dalam 5 menit ke depan, yuk kita kupas tuntas konsep ini dengan cara yang super simple. Anggap aja ini langkah pertama perjalanan investasi kamu. Pasti pernah kan, dengar istilah saham tuh kadang kedengerannya rumit banget. Eksklusif, kayaknya cuma buat para jagoan keuangan yang modalnya tebel. Tapi, beneran gitu ya? Padahal ya, inti dari konsep saham itu sebetulnya sederhana banget loh. Yuk kita bongkar bareng-bareng semua kerumitan itu dan lihat betapa gampangnya konsep ini buat dipahami. Siap? Jadi, apa sih saham itu? Gampangnya gini, saham itu bukti kalau kamu adalah salah satu pemilik dari sebuah perusahaan. Yap, kamu nggak salah dengar. Dengan beli saham, kamu itu beneran jadi bagian dari perusahaan itu. Coba deh bayangin sebuah perusahaan raksasa yang kamu suka, misalnya yang bikin smartphone atau kopi favoritmu, sebagai satu loyang pizza yang super gede dan enak. Nah, waktu kamu beli saham, itu sama aja kayak kamu ngambil satu potong pizza buat diri kamu sendiri. Mungkin potongannya kecil, tapi itu sah milik kamu. Dan ini nih bagian paling serunya. Begitu kamu punya potongan pizza itu, status kamu langsung berubah. Bukan lagi sekadar konsumen, tapi jadi pemilik. Artinya, kalau perusahaannya sukses dan makin gede, kamu sebagai pemiliknya juga ikut kecipratan untungnya dong. Tentu aja, tujuan kita investasi kan buat cari untung, ya kan? Nah, pertanyaannya, gimana caranya potongan pizza kecil ini bisa beneran ngasih keuntungan finansial yang nyata ke kantong kita? Gampangnya, ada dua cara utama. Yang pertama, lewat capital gain. Ini keuntungan dari selisih harga jual dan beli. Yang kedua, ada dividen. Ini semacam bonus yang kamu dapat cuma karena jadi pemilik saham. Yuk kita bedah satu-satu. Kalau capital gain, ceritanya gini, kamu beli saham misalnya harganya Rp1.000 per lembar. Ternyata perusahaannya makin maju, makin banyak yang mau beli, harganya naik deh jadi 1.500. Waktu itu kamu jual, selisih Rp500-nya itu langsung jadi keuntungan kamu. Simple kan? Nah, kalau dividen ini beda lagi. Anggap aja ini kayak uang kaget atau bonus tahunan dari perusahaan. Waktu mereka untung besar, mereka bisa bagi-bagi sebagian profitnya ke kamu, para pemilik saham, sebagai ucapan terima kasih. Kamu bisa dapat duit cuma dengan setia megang saham itu. Enak kan? Ngelihat dua potensi keuntungan tadi, nggak heran ya kalau investasi saham makin populer, apalagi di kalangan anak muda. Emangnya apalagi sih yang bikin saham ini kelihatan menarik banget? Ada beberapa hal penting nih. Pertama, potensi untungnya itu seringkali jauh lebih tinggi daripada cuma nabung di bank. Kedua, saham itu gampang dicairin. Bisa kamu jual kapan aja pas jam bursa buka. Terus, ada juga loh rasa bangganya pas kamu bisa bilang, gue salah satu pemilik perusahaan itu loh. Dan jangan lupa, potensi dapat duit pasif dari dividen tadi. Dulu, investasi saham itu kayaknya butuh modal berjuta-juta. Tapi sekarang, wah, lupakan deh mitos itu. Cuma dengan uang Rp100.000 aja, kamu udah bisa mulai buka pintu ke dunia investasi saham. Kesempatannya sekarang benar-benar terbuka buat semua orang. Tapi tunggu dulu nih, kita harus jujur nih. Di dunia investasi, di mana ada potensi untung besar, di situ juga ada risikonya. Penting banget buat kita lihat kedua sisi mata uang ini, biar kita bisa investasi dengan cerdas dan gak gegabah. Yuk kita ngomongin risikonya. Risiko pertama itu capital loss. Ini kebalikannya untung. Yaitu pas kamu terpaksa jual saham lebih murah dari harga belinya. Terus, jangan kira semua perusahaan pasti bagi dividen ya. Itu bukan kewajiban mereka. Nah, yang paling ngeri itu risiko likuidasi. Kalau perusahaannya bangkrut, ya uang kamu bisa hilang semua. Ada juga delisting, di mana sahamnya dikeluarin dari bursa dan jadi susah banget buat dijual. Oke, setelah tahu potensi untung dan ruginya, mungkin kamu jadi gatel pengen coba, ya kan? Tapi bingung, mulai dari mana ya? Tenang, perasaan ini wajar banget kok buat pemula. Sini, aku kasih tahu jalannya. Kamu bisa mulai dengan 3 langkah super gampang ini. Pertama, buka RDN atau rekening dana nasabah. Anggap aja ini rekening bank khusus buat kamu transaksi saham. Kedua, pelajari dasarnya dulu. Fokus saja ke saham blue chip itu loh, perusahaan-perusahaan raksasa yang udah stabil, yang produknya kamu pakai sehari-hari. Dan yang ketiga, ini penting, mulai dari nominal kecil aja dulu. Investasiin jumlah yang bikin kamu nyaman, yang kalau hilang pun nggak bikin pusing. Dan yang paling penting, ingat ini baik-baik. Investasi itu maraton, bukan lari sprint. Ini bukan cara buat kayak mendadak besok pagi. Ini adalah sebuah perjalanan buat membangun aset jangka panjang yang butuh banget kesabaran dan kemauan buat terus belajar. Jadi intinya, investasi saham itu artinya kamu ikut jadi bagian dari roda ekonomi negara. Kamu bukan lagi berjudi, tapi menanam modal untuk masa depan perusahaan, dan tentunya untuk masa depan kamu sendiri.
Jadi, pertanyaannya sekarang, apa kamu siap untuk memulai perjalananmu sebagai seorang investor?